Baik, selamat bergabung kembali dalam program literasi edisi tim teaching mata kuliah komputasi Big Data. Tadi segmen kedua telah dijelaskan ya secara detail oleh Pak Hafiz terkait implementasi Big Data pada perusahaan Saudi yaitu Misfako, di mana sudah dijelaskan juga terkait workflow-nya dan detail lainnya. Baik, untuk segmen ketiga kali ini akan dijelaskan terkait implementasi deep learning untuk vakum system, betul ya Pak ya? Baik, kami persilahkan, silakan. Untuk segmen ketiga, khususnya untuk use case kedua, ya, kita masuk selanjutnya. Nama use case-nya itu vacuum system and air leakage monitoring. Ini lebih ke sistem vakum yang ada di manufacturing Steviana, ya, dan memastikan aliran udaranya di area evaporasinya, di area pengeringan ataupun area-area yang vital, ya, itu bisa kita monitoring. Nah, di Stevia Manufacturing, kita tuh butuh vakum, ya. Vakum yang secara gambar ini sebelah kiri, ya, digunakan untuk menurunkan titik didih saat evaporasi, ya. Kalau misalnya kita mau produksi yang cair, kita pastikan dulu si vakumnya baik, ya. Pada kondisi tanpa vakum, biasanya si suhu di area untuk pencairan si stevianya itu jauh lebih bisa menyebabkan degradasi senyawa, ya, steviol glycoside, ya. Warna cairannya yang tadinya bening jadi lebih gelap, terus aroma dan rasa itu bisa berubah, ya. Terus juga impurity-nya dari sisi gum itu sulit dihilangkan. Nah, makanya dengan vakum titik didih itu turun dari 100 derajat menjadi 60-70 derajat. Jadi nggak terlalu panas loh teman-teman. Jadi nggak perlu sampai di titik 100 derajat. Jadi lebih aman, lebih stabil. Terus juga kalau misalnya kita mau crystallization yang dari daun itu mau coba outputnya jadi powder, ya. Nah, si vakum itu digunakan untuk mempercepat penguapan, menjaga saturation, membantu pembentukan kristal yang seragam. Jadi kalau nggak menggunakan vakum, kristal itu bisa lebih tidak merata, ya. Endapannya jadi lebih meningkat dan juga memakan waktu lebih lama. Terus ngomongin flow-nya lagi, ya. Ya, ini start dari flow-nya lagi. Pastinya proses-proses ini yang secara umum digunakan di Stevia Manufacturing. Tadi udah sempat dibahas juga. Nah, bisnis problemnya adalah di sini, ya. Selama prosesnya di Misfako, beberapa proses penting seperti evaporasi ataupun juga nextnya itu ada drying atau pengeringan, crystallization, itu sangat bergantung pada vakum sistemnya yang tadi. Nah, biasanya masalah yang timbul itu mulai pada tekanan vakum yang tiba-tiba turun, konsumsi airflow yang meningkat, ya, aliran udara meningkat, motor pemvakumnya atau vakum pumpnya bekerja lebih berat, ya. Kemudian terjadinya air leakage atau kebocoran udara, ya, pada area seal, valve, gasket atau pipa yang terhubung dengan si vakumnya. Nah, isu-isu ini yang bisa menyebabkan yang satu, jeleknya ataupun turunnya kualitas per batch. Ya, kalau misal satu batch-nya memproduksi misal 1000 produk Steviana bubuk, ya, bisa jadi dengan kebocoran di vakumnya itu kualitasnya bisa bermacam-macam. Ada yang bagus, ada yang sesuai standarnya, ada yang di bawah standarnya. Ya, kalau misalnya di stevia bubuk tuh yang powder, ya, normalnya kan bentuk bubuk. Nah, ada lagi yang mengeras. Nah, itu kalau udah sampai mengeras si stevianya berarti udah mengalami proses fault, ya, di sisi mesinnya. Kemudian waktu produksinya lebih lama, ya, ini yang jadi masalah ketika ada kebocoran aliran udara, terus energi consumption-nya meningkat,
Ya, tadi karena adanya celah-celah itu pasti energi yang dibutuhkan juga bisa lebih bertambah. Kemudian downtime tidak berencana atau tidak terencanakan. Ya, celah-celah yang tadi bikin si mesin-mesin yang terhubung itu bisa berhenti tidak sesuai dengan jadwalnya. Ya, oleh karena itu diperlukan monitoring berbasis big data yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran lebih cepat dan lebih akurat. Terus untuk sukses matrix, ya sukses matrix kita bisa lihat dari sisi detection latency. Ya kalau misalnya yang baik itu kurang dari 5 menit, ya waktu antara event ataupun kejadian dengan alert ataupun sirine. Ya kalau misalnya ada kejadian itu terjadi, ada kebocoran ya, terus ke alertnya jangan sampai di bawah 5 menit ya, kita pastikan semuanya proses yang tadi itu masih di bawah 5 menit. Kemudian false positive rate kurang dari 5% dari sisi alarmnya. Mean time to repair ataupun waktu perbaikan rata-rata ya harus di atas 20%. Reduction in vacuum related production loss-nya harus di atas 10% dalam 3 bulan. Nah ini buat contoh perhitungan matrix tadi di SQL atau DAX Power BI ya. Untuk average vacuum cukup sederhana, pakai function average, ambil data vacuum pressure-nya, terus juga leak event count-nya cukup dihitung aja per anomalinya di harian ya. Kemudian time to detect ya cukup diambil diferensiasi value antara alert times time dikurangi dengan event start times time. Terus MTTR-nya ya, MTTR-nya untuk menghitung waktu perbaikan ya diambil dari average time from alert to resolve. Nah ini kalau di beberapa perusahaan kita sebutnya dengan SLA ya, Service Level Agreement. Kita dibutuhkan berapa lama si proses itu diselesaikan. Ya, misal kalau di online shopping itu kalau misalnya kita order sekarang waktu diproses di packagingnya harus berapa lama, misal 1 jam, atau misal untuk sampai dengan pengiriman itu maksimal hari besok udah harus dikirimkan. Nah itu kita sebut SLA. Nah di sini MTTR ya, average time dari alert dibunyikan ke resolve atau diperbaiki ya. Terus kemudian leak duration ya, cukup diambil durasi dalam detiknya ya, totalannya itu yang dianggap sebagai anomali. Ini big data workflow-nya. Kalau yang tadi kita fokusnya ke Power BI ya untuk menghasilkan real time dashboard monitoring, kalau yang sekarang fokusnya ke machine learning model ya. Machine learning model untuk di tahap ini fokusnya ketika data-data yang tadi udah terkoneksi diproses ya, kemudian masuk ke Synapse Table untuk data warehouse-nya, kemudian diolah ke machine learning studio untuk dibuat model machine learning. Kita bisa lakukan pembuatan model machine learning untuk mengklasifikasi mana vakum activity yang kita anggap normal dan mana yang leak atau kebocoran. Ya, kita bisa pakai model random forest classifier ya, dengan output labelsnya itu ada 2 ya. Kalau teman-teman recall lagi materi-materi sebelumnya ngomongin supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Nah, ini masuknya ke supervised learning. Yang 0 itu normal, yang 1 itu leak ya, atau kebocoran. Ya, jadi ada 2 label yang perlu dipastikan mesin untuk mengecek ataupun mengkoreksi ya sisi vakumnya itu ada kebocoran udara atau tidak. Nah patternnya ada 3 ya, aliran udara ataupun airflow yang meningkat sementara tekanannya menurun ya, tekanan si vakumnya itu menurun. Nah ketika ada kondisi ini maka kita sebut sebagai
event atau kejadian di mana itu kita anggap sebagai kebocoran. Sedangkan motor AMS ataupun mesinnya terus meningkat arus motornya, ya berarti ada tingkat keparahan. Jadi yang tadinya kebocoran masih sederhana, makin tinggi severity-nya, ya. Terus big vacuum fluctuation, ya, karena ada naik turunan airflow-nya, nah biasa kita klasifikasikan sebagai abnormal. Nah, untuk detection dan prediction modelnya, kita bisa lakukan dengan dua level. Level yang pertama kita pakai real time atau rule based detection, ya, stream analytics. Ini cukup sederhana, cukup setting threshold-nya, ya, ambang batas value-nya, ya. Jadi kalau misalnya kita setting si vakumnya itu nggak boleh kurang dari minus 600 MBR dan vakum drop rate-nya itu di atas 20 MBR per menit, maka kita anggap sebagai anomali. Nah, kemudian untuk level yang berikutnya, level yang kedua, kita buat model machine learning batch. Ya, setiap ada data baru yang di batching, yang setiap batch-nya itu sekian banyak data, kita bisa buat beberapa model detection juga, kita unsupervised juga, ya, kita lihat fitur anomali, ya, anomaly detection yang bisa kita capture, ya. Kemudian supervised classification yang tadi kita bisa pakai XGBoost, bisa pakai random forest, ataupun tadi yang sempat di mention Bu Rivi, kita bisa pakai neural network, nah kita bisa pakai itu juga. Terus rule degradation model, yaitu ketika kita ada kebocoran, ya kita bisa pakai time series forecasting buat memprediksi kapan kita harus menurunkan parameter-parameter yang disetting pada vakumnya. Nah, masuk ke berikutnya, kalau misalnya kita udah dapat detection-nya seperti apa, prediction-nya seperti apa, next step-nya adalah alerting, ataupun kita buat semacam sirine lah, atau himbauan, ya. Nah, real time atau rule based detection, kita ketika di setting threshold-nya, tadi kan kita udah terintegrasi sama IoT, udah terintegrasi sama cloud data, ya. Nah, kalau datanya udah ternyata di atas threshold-nya, otomatis seharusnya sistem itu udah langsung nge-push ke SMS, ataupun kalau kita menggunakan Microsoft Stack, bisa masuk ke Microsoft Outlook, ke email, atau ke Microsoft Teams yang bisa diinfokan gitu, ya, via Logic App. Tadi kan sempat di workflow itu ada Logic App, ya. Nah, Logic App itu yang bisa nge-trigger alert, ya. Kemudian persistent anomalies, ya, kalau skor yang lebih dari threshold, maka dan durasi 2 menit, maka akan diajukan atau pembukaan tiket maintenance system. Nah, ini yang nantinya dari sisi tim di lapangan itu bisa lebih cepat tanggap. Terus yang berikutnya itu alert action example. Nah, alert action example ini lebih ke pop-up, ya, langsung ke ruang kontrolnya. Terus ada pesan tim juga ke teknisi yang sedang bertugas, kemudian pembuatan perintah kerja secara otomatis, ya. Jadi jangan sampai udah kejadian, udah ada kebocoran di vakumnya, malah kita udah melewati sekian banyak produk yang rusak, ya, ataupun gagal diproduksi gitu. Artinya kan dari sisi matrix tadi, kalau kita balik lagi ke section di yang kedua ngomongin OII, nah quality-nya itu udah makin berkurang. Nah, kita make sure bahwa dengan model prediction yang kita buat, kita bisa lebih cepat tanggap, lebih bisa generate maintenance working yang lebih cepat, ya. Jadi lebih ke fulfill apa yang sedang terjadi, lebih cepat solve apa yang terjadi di lapangan, ya. Nah, ini data collection-nya, ya, sederhana. Dari sisi sensornya udah macam-macam, ya, ada vacuum pressure, valve pulse-nya, flow rate-nya segala macam, dan kemudian dari sisi value, nah value mungkin masih perlu di standardize dulu. Dari sisi
shiftnya ya tadi sempat dimention ada beberapa shift di manufacturing dan perlu pertimbangan ketika pergantian shift. Jadi shift yang berikutnya harus tahu kondisi mesin sebelumnya. Nah, sample prediction. Nah, di sini buat contoh data aja, data prediksinya. Misal di baris yang pertama yang mesin VEC 01 ya vacuum pressure-nya itu di 82 kPa. Nah, airflow rate-nya itu di 14,2. Motor M-nya itu di 5,3. Nah, di prediksi ini leak, artinya ada kebocoran. Nah, by model machine learning biasanya kita pakai probability ya, pakai statistik. Ada ilmunya, jadi untuk menentukan si kriteria tadi itu kan kita udah setting tuh labelnya ya, mana yang leak, mana yang normal. Nah, ketika si datanya itu kita prediksi, si mesin itu prediksinya leak, berarti probability secara statistiknya itu jauh lebih besar, biasanya di atas 0,5 karena thresholdnya kalau binary binary itu 0 sampai 1, di pertengahan itu 0,5. Kalau udah melewati 0,5 biasanya udah masuk ke prediction yang 1 di mana itu leak. Nah, probability-nya di sini yang baris pertama 0,88 udah otomatis by percentage aja di 88% menyatakan si mesin dengan kondisi seperti ini dinyatakan ada kebocoran. Nah, sedangkan yang bawahnya kalau airflow-nya di bawah 14 mungkin kita bisa anggap jadi acuan threshold-nya itu di bawah 14 itu dinyatakan normal ya, walaupun si vacuum pressure-nya masih kehitung tinggi ya. Makanya di samping ada keterangannya kalau prediction-nya sama dengan 1, leak detected ya, dianggap terdeteksi ada kebocoran di mana kondisinya low pressure, high airflow, high probability of leak-nya 0,88 sampai 0,93. Ini ke by data aja. Terus kalau untuk normalnya pressure-nya lebih stable tapi airflow dalam expected range ya, makanya tadi saya bilang kalau misal kita set airflow itu nggak lebih dari 14,0, nah itu masih di ekspektasinya masih sesuai, nggak melewati expected range-nya. Oke. Nah, ini ngomongin model performance. Ketika masuk ke model performance biasanya kita menggunakan beberapa matrix. Nah, kalau yang mau dibahas di sini adalah memakai confusion matrix. Untuk confusion matrix, sini tabelnya kebagi jadi 2 kolom 2 baris ya. Untuk prediction normalnya itu di 312 dengan di-compare dengan aktual normalnya, actual leak dengan prediction normal itu 28, recent leak 18 dan actual leak-nya itu di 145. Nah, dari tabel yang kita bisa pertimbangkan confusion matrix ya, true positifnya itu di 145, di mana kalau misalnya aktualnya itu leak, diprediksikannya leak dan aktualnya itu leak, maka itu disebut dengan true positif. Terus kalau aktualnya normal dan predictionnya normal disebut sebagai true negatif ya, di 312. Kalau aktualnya normal tapi prediksinya leak, false alarm. Nah, ini dua kondisi yang satu kondisi yang menyebabkan kesalahpahaman antar engineer ya. Jadi kalau misalnya kita punya model machine learning yang ternyata mendeteksi hal yang salah ya, ada false alarm. Nah, ini jadinya si mesin engineer itu kayak ini alarm bunyi terus nih, kenapa gitu. Padahal aktualnya nggak ada kesalahan. Nah, itu yang jadi false positif. Kalau yang false negatif 28 ini by data itu aktualnya ada kebocoran tapi secara prediksi normal. Nah, ini berarti ada kebocoran yang keskip. Ya, dan ini perlu diperhatikan. Nah, makanya di sini untuk yang pertama kita mau coba lihat akurasinya. Dari 503 data ini, yang anggapannya total 503 data, kita dapat akurasi di 91,8%. Ya, untuk menghitung akurasinya cukup sederhana, true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif, true negatif plus false positif dan false negatif. Hasil 91,8%. Tapi
untuk mengevaluasi model, ya ngomongin model machine learning, nilai akurasi itu belum tentu jadi yang baik, yang bisa kita ukur terus menerus. Makanya di beberapa skripsi di angkatan saya juga perlu ditimbangkan juga matriks yang lain, contohnya di precision, ya di precision di sini 88,9%. Nah perhitungannya beda, yang dihitungkan adalah true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Nah ini fokusnya ke mesin yang memprediksi leak-nya aja, atau memprediksi kebocorannya aja, di mana 145 tambah 18. Nah di true positifnya itu precision itu 88,9%. Jadi kalau misalnya kita punya angka 88,9% untuk model precisionnya, alarm kebocoran di vakum stevia itu bisa kita anggap dan kita label dan bisa dipercaya lah ya. Jadi bagus untuk engineer ataupun teknisi di sana untuk tidak mengalami tadi alarm false alarm ya, ataupun juga alarm fatigue atau kondisi ketika terlalu banyak alarm yang berbunyi menyebabkan teknisi itu karena sering bunyi jadi diabaikan. Padahal kan ketika alarm di manufacturing itu bunyi harusnya itu jadi pertimbangan, bukan malah harus di skip. Nah, tapi balik lagi, mesin yang untuk memprediksi harus bisa lebih akurat. Akurat nggak cukup, harus lebih presisi gitu. Nah, next stepnya mungkin lebih ke monitoring tren dalam 24 jam. Ya, dalam 24 jam bisa dilihat frekuensi kebocorannya meningkat sekitar tengah hari di jam 11 ke jam 1 siang. Ya, ini indikasinya ekspansi thermal, biasanya ada fluktuasi tekanan di vakumnya, terus peningkatan beban selama operasi tengah hari, ya. Terus yang kedua, morning operation yang biasanya stabil jam 8 ke jam 10. Ya, 0, 1, 0 ya. Ini artinya nggak ada spike, nggak ada leak yang berturut-turut ya. Misalnya ada leak, itu balik lagi ke normal lagi ya. Itu kalau di kantor saya sebelumnya di area gudang produk, kita ngukur suhu, ngukur kelembapan. Jadi kalau kita anggap violation atau suhu di ruangan itu untuk mengamankan atau mendinginkan produk itu lebih dari sekian derajat, tapi cuma sekali, itu kita anggap normal. Tapi kalau ternyata udah berjam-jam, udah lebih dari 2 jam atau 3 jam, dan itu berturut-turut nggak ada penanganan, artinya si produk itu bisa tadi kalau ngomongin stevia yang kepanasan bisa jadi mengeras ya, terus yang cair makin cair gitu, itu jadi pertimbangan. Nah makanya di sini buat contoh speknya itu perlu dipertimbangkan ketika kita melihat data tren seperti ini. Terus yang ketiga, afternoon shows secondary spike of leaks. Itu jam 3 sore sampai jam 4. Ya. Ini biasanya diindikasikan kalau misalnya shift satunya dimulai dari misal jam 3 pagi atau mungkin ada di jam-jam yang lebih dini hari. Nah, di jam-jam segini tuh di jam 3 ke jam 4 ini udah kondisi mesin tuh udah capek banget. Yang perlu diistirahatkan dulu, diidle dulu. Ya. Nah, operational recommendation-nya, kalau dari sisi operasional kita pastikan dulu periksa segelnya ya atau gasketnya sekitar pukul 11 sampai dengan jam 15.00. Ya, karena di sini 2 resiko yang secara tinggi bisa dipertimbangkan. Yang kedua, automation real time alarm yang di midday ya. Jika pressure atau tekanan yang di vakum itu drop lebih dari 10% di waktu jam 11 ke jam 1 siang, maka triggernya bisa harus lebih cepat. Terus review operator SOP-nya juga dipertimbangkan ya. Ya, takutnya ada kelalaian dari sisi manpower, dari sisi teknisi yang sedang mengerjakan ataupun operator. Terus yang keempat, perform thermal expansion test-nya ya. Bisa jadi di vakum itu kan atau beberapa mesin ada baut-baut yang kendor ya, itu perlu dikencangin lagi ya.
Terus dipastikan si gasket itu ketahanan suhunya lebih tinggi, dan beberapa mesin ataupun khususnya si vakum ini bisa dikalibrasi ya, dicek kelayakannya dalam mengamankan produk. Preventive maintenance scheduling ini disetting di sebelum jam 11, di mana leak risk-nya itu terendah. Nah, itu paling untuk dari sisi leak detection-nya. Jadi kalau dari sisi kita sebagai manpower, sebagai teknisi, harusnya ketika kita udah berhadapan dengan mesin, udah berhadapan dengan data, berhadapan dengan hal-hal yang udah automation, itu jauh harus lebih aktif lagi ya. Dimana sekarang kita bisa anggap teknisi mesin yang masa depan itu harus bisa mengempower data sebagai penyelesaian masalah ya. Kita si teknisi itu bisa menyelesaikan masalah dengan bantuan data. Gitu. Dan untuk skillnya mungkin kalau aku bisa tambahkan buat teman-teman di teknik mesin yang belajar data juga, pastikan teman-teman bisa lebih paham soal IoT dan sensor datanya ya, cara baca datanya, karena ini secara real di industri itu ada bentuk apa ya, interpretasi yang nggak semua orang bisa lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lebih advance dalam mengelaborasi data ya, menginterpretasi data, itu jauh lebih diunggulkan. Terus basic SQL dan dashboard interpretation ya, kalau kita ada basic coding sedikit lah buat ngolah data, seenggaknya ketika kita dapat akses untuk bisa lebih terjun di dalam pengolahan datanya, kita bisa cari tahu apa yang jadi penyebab kenapa mesin berhenti, kenapa mesin fault ya, itu bisa di cross check lagi. Kemudian ya pasti udah ngomongin kerja sama tim. Nah biasanya sekarang udah kerjasamanya sama tim data, sama kayak di kantor. Jadi sekarang tim data tuh nggak cuma handle area office aja, area operational office kayak misalnya ke marketing salesnya ataupun mungkin area finance-nya, tapi juga ke area manufacturer ya, ke area pabriknya. Nah makanya tadi kalau di perusahaan tuh, di kantorku udah ada sistemnya, dia pakai local host ya, walaupun bisa diakses di area kita sendiri, tapi semuanya terupdate. Semua orang yang di area itu bisa tahu, oh kondisi ruangan tuh sekarang seperti ini, oh di beberapa mesin udah berjalan berapa jam dan kemudian kita perlu pertimbangkan untuk berhentikan ataupun kita istirahatkan. Dan ketika ada isu ternyata kasus tertentu itu belum bisa diselesaikan, belum bisa ditangani, bisa nggak sih tim data bantu kita buat solve the problem. Nah ini kolaborasinya perlu dipertimbangkan. Terus dengan keahlian kita dari sisi analisis, pastinya semua bentuk reasonability analysis ya, kenapa itu terjadi, apa yang perlu dilakukan, bagaimana kita bisa di dalamnya, itu diperlukan. Jadi teman-teman nggak cuma paham soal teknis, tapi ketika teman-teman bisa membaca data, bisa belajar dari datanya, kalian bisa action dengan datanya gitu. Terima kasih. Cukup Mbak Fen. Baik, terima kasih ya. Sangat lengkap ya, di segmen ketiga kali ini, menambah kelengkapan dari segmen kedua ya. Tadi saat segmen 3 setelah dibahas terkait vacuum system dan air leakage ya, monitoring menggunakan machine learning. Nah di sini merupakan salah satu untuk memelihara mesin untuk memastikan efisiensi, kualitas produk dan pencegahan kerusakan mesin, begitu ya? Betul, Bu. Nah, ini juga merupakan termasuk masih nyambung dari ini ya, yang tadi OII ya? OII tadi, karena OII ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat efektivitas dari mesin. Baik pemirsa, tidak terasa ya waktu
terasa cepat ya, karena sebenarnya masih kurang ya, materinya terlalu lengkap nih, enak. Oke, saya Feni Andriani, Ibu Riviana Arif, dan Bapak Hafiz Ma'ruf pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.